Halo guys, welcome back to my channel Demurude. So kali ini gue mau ngebahas keyboard budget lagi, yaitu ZA87. Mungkin siapa sih yang nggak tahu Z-Friend sekarang ya, karena ZA68 ya versi sebelumnya atau versi layout 65% nya itu bener-bener hype banget, jadi barang goib ya. Kalau restock pun nggak nyampe seminggu 2 minggu udah pasti habis, sold out gitu guys. Apalagi yang versi wirednya ya. Nah jadi sebelum gua mulai, gimana kabar kalian ya? Gue baru bisa bikin video lagi setelah lebaran. Apakah kalian masih libur lebaran sekarang ini guys? Apakah kalian masih di kampung halaman atau sudah mulai balik kerja lagi, balik pusing lembur lagi guys? Oke, jadi balik lagi ke keyboard ini ya. Jadi sama persis dengan versi sebelumnya atau versi adiknya, yaitu ZA68, hanya beda layout saja. Jadi desain masih sama, fitur sama persis, keycapsnya pun sama juga ya. Ya mungkin untuk fontnya dia memang agak beda ya guys, kalian bisa lihat aja. Dia agak beda di bentuk fontnya. Tapi untuk materialnya, ketebalan semuanya sama, warna juga sama. Oke, langsung aja deh kita unboxing ZA87. Oh ya, sebelum unboxing ini dia pembentukan kotaknya ya, bentuk kotaknya. Bagian belakang, bagian bawah ya sama dia. Untuk di Keepsmart itu gua stoknya yang versi wired aja atau non pro ya. Yang versi pro gue nggak stok. Kenapa? Alasannya yang pro itu memang udah remote, kalian bisa PCB, bisa Bluetooth dan bisa wireless. Tapi memang harga bisa naik, bisa sampai 500-600 ribuan gitu ya guys. Jadi kalau Z-Friend yang wired ini harganya sekarang lagi diskon di 399, atau harga normalnya itu 439 ya, lebih mahal dari ZA68 ya. Nah balik lagi kenapa gue nggak mau yang pro, karena kalau yang pro itu tadi harga bisa 500-600an, dan di harga segitu menurut gue dikit, kalian nambah dikit lagi itu kalian udah bisa dapetin keyboard yang kualitasnya itu di atas ini, udah versi upgrade lu, udah versi lebih enak lagi dari inilah gitu guys. Nah jadi ada 5 warna, cuman memang yang ready itu hanya ada Hyacinth dan juga Time Machine. Oke, langsung kita unboxing aja guys. Kotaknya pun juga masih sama persis ya dengan ZA68. Nah ini ya, jadi pertama kita dapat keycap spare ya. Jadi kalau di ZA68 kita nggak dapat keycap spare seperti ini, aksen warna pink, dan jadi ada warna pink, ada warna putih ya, kita bisa ganti sesuka hati. Kemudian seperti biasa kabel Type A ke Type C ya, bukan braided, bukan coil. Terus kemudian spare switch TNT linear ya, yellow, warnanya sih yellow. Cuma kalian mungkin yang orang awam nyebut linear itu switch red kalau nggak salah ya guys, atau switch yellow ya, gue juga agak lupa deh. Cuma kita kalau udah di keyboard itu udah nggak nyebut pakai warna ya guys, tapi pakai langsung aja linear, tactile atau clicky gitu. Kemudian dapat switch puller, cuma gua saranin sih switch puller ini kalian nggak perlu pakai ya. Kalau kalian mau pakai pun boleh aja, cuman memang kurang enak dipakai ya. Kalau kalian mau buat dibongkar-bongkar, gua saranin ya beli aja keycap puller dan switch puller yang dijual terpisah, yang pasti kualitasnya jauh lebih bagus ya dan lebih enak dipakai. Ya terakhir ada buku panduan buat kalian mau ganti-ganti RGB, warna, function key dan sebagainya lengkap. Oke, balik ke keyboardnya, memang seperti biasa dibungkus PE foam ya, busa PE. Dan PE foam ini penting banget kalau kalian nanti mau ngemod keyboard ZA kalian. Ini bisa dipakai buat modding juga ya, nanti bakal gue tunjukin caranya. Oke, so ini dia keyboardnya guys. Jadi gimana, sama persis dengan ZA68 ya, cuman memang aksennya tadi gue bilang ya, warna pinknya bisa kalian ganti dengan warna putih. Penampakan awal kalian bisa lihat di bagian atas TKL layout dengan knob ya, sama persis. Ada bezelnya juga tipis ya, pakai plastik case, semuanya plastik. Bagian samping juga sama ya, persis kayak ZA68, ada garisnya yang nanti ini bisa keluar warna lampu RGB-nya dari sini guys. Lalu di bagian belakang Type C-nya itu receiver-nya di tengah seperti biasa. Lalu di bagian bawah juga udah pakai rubber fit. Dan juga kalian ada 2 tingkatan atau 2 level buat mengatur ketinggian keyboard kalian ya, seperti ini. Oke, jadi ini termasuk memang model terbaru dari Z-Friend ya. Gue memang sengaja ngambil model yang ZA itu karena ZA itu model yang budget, worth it di harganya, dan ya kualitasnya sesuai lah dengan harganya. Nggak kelebihan, kualitasnya nggak juga kekurangan, jadi pas lah buat di harganya ya guys. Nah langsung aja ya kita coba tes colok. Nah ini dia keyboardnya, bisa nyala ya, udah nyala RGB. Nah kalian langsung aja ya, jadi ada fitur RGB nya kalian bisa ganti. Nah seperti ini ya, FNL, pokoknya semua lengkap lah ya, ada di kertasnya buat shortcut key-nya. Terus kalian juga ada tombol buat ganti-ganti langsung RGB-nya ya, seperti ini tuh. Kalian mau ganti yang ripple atau model wave, semuanya lengkap ada ya. Buat juga sering yang nanya ya, apakah bisa RGB-nya itu, lampunya itu per 1 key. Kalian lihat ya, ini bisa per 1 key.
yang artinya dia udah RGB per key ya. Jadi udah mantep banget lah soal RGB-nya guys. Nah sisanya fiturnya sama aja sih, nggak ada yang banyak dibahas ya. Cuma kelebihannya ya dia RGB per key, terus juga ada tombol knob-nya. Dan juga ya lampu RGB di side profile-nya seperti ini guys. Oke langsung aja kita sound test, habis itu kita review ya. Oke, jadi itu buat sound testnya ya, sound test singkat aja. Gue mulai dari typing feel seperti biasa guys. Typing feelnya ya seperti keyboard ini budget. Pada umumnya dia memang typing yang keras, gak ada bouncy-nya sama sekali karena dia bukan pakai gasket mount ya. Nanti bakal gue bongkar sekalian gue modding aja. Untuk typing feel sih menurut gue ya dia so-so aja ya. Jadi tipe yang keras dan switch-nya itu linear ya. Jadi ya bukan yang tipe yang smooth banget, suaranya bukan tipe yang bagus banget buat switch-nya. Nah kalian bisa lihat ya dia ini switch-nya seperti ini. Dia masih pakai switch-nya itu masih OTMU latch dan ya suaranya itu masih ada scratch-nya kurang bagus lah. Namanya juga switch bawaan gitu ya guys. Oke, next gue bahas ke soal suara. Suaranya itu memang ya gak bisa diharapkan banyak ya guys. Jadi memang menurut gue keyboard yang belum maksimal suaranya, masih perlu di mod lagi karena di dalamnya pun gak banyak foam, gak ada PE foam juga. Dan juga kalian bisa lihat ya keycapsnya yang tipis ya, otomatis suaranya pasti thin. Juga switch-nya yang bisa gue bilang budget dan kurang bagus lah. Kalau mau kalian ngincer yang bagus itu ya ini kurang, masih bisa dibilang kurang gitu ya. Intinya overall keyboard ini kalau kalian mau maksimalin lagi masih bisa banget ya, masih bisa di modding buat supaya lebih maksimal jauh daripada kondisi stoknya seperti ini. Stabilizernya juga pakai flat mount dan dia memang rattling banget ya, semuanya rattling. Gua rasa ini juga nggak ada loopnya ya, nggak ada factory loop buat di stabilizernya. Oke, jadi udah gua cek ya, dia memang ada sedikit lubrikannya ya di stabilizernya, tapi ini bener-bener tipis banget. Dan ya nanti kita bakal coba aja modding, full modding buat keyboard ini deh. Lalu kalian bisa lihat ya di bagian PCB-nya dia masih north facing ya, artinya kalau kalian pakai cherry profile keycaps dan pakai switch yang standar, polnya bukan long pole, otomatis pasti akan interference gitu ya. Keyboard ini di harga 439.000 ya, menurut gua worth it, nggak kemahalan juga nggak kemurahan ya, jadi pas lah di harganya gitu ya guys. Apalagi ini cocok buat kalian yang baru banget pengen coba mechanical keyboard. Oke, gua mau langsung coba modding aja, nanti bakal gue tampilin sambil gue jelasin moddingnya pakai apa aja. Ya first kita pastinya harusnya buka dulu semua keycapsnya ya guys. Oke guys, jadi udah gue copotin semua keycap switch ya. Nextnya kita cabutin baut-baut yang ada di plate-nya ya guys. Nah jadi bautnya kalau udah dilepas ya kalian udah bisa buka case-nya. Oke, jadi dia bener-bener begini ya guys, polos ya bisa gue bilang. Kalian udah dapet case foamnya itu dari kon kalau nggak salah ya nih guys. Ini sih gue rasanya dia kayak silikon gitu. Karena dia udah dapet case foam, jadi gue nggak usah ganti lah ya case foamnya, nggak usah pakai yang Drakon itu, kapas itu. Nanti gue bakal ngemod yang bisa gue mod aja semuanya. Nah kalau udah dilepas gini ya, nextnya kita lepasin baut-baut yang ada di PCB ke top case-nya. Oke, jadi bautnya udah gue lepas. Jangan lupa si knobnya ini kalian lepas dulu ya. Nah baru deh tinggal didorong aja dia. Nah seperti ini. Oke, jadi foam yang didapat itu ya literally cuman plate foam, yang kapas foamnya pun sebenarnya materialnya kurang banget ya, kayak kapas yang murahan banget. Dan juga silikon di case foam gitu. Nah jadi karena dia udah dapat plate foam ya, gue nanti pakai PE foam aja. Nah jadi dia tipe kalau keycaps budget, sorry guys, kalau keyboard budget itu dia tipenya yang plate-nya itu pakai plastik yang menyatu dengan si top case-nya ya. Jadi kayak plate-plate yang seadanya aja guys. Jadi ya suaranya pun plastik banget ya, suaranya pun kurang bagus lah. Oke, jadi langkah pertama seperti biasa kita pakai pembungkusnya dia ya, pembungkusnya dia kita potong selembar aja ya, satu lembar ini aja kita potong sesuai dengan ukuran si PCB-nya ini ya guys. Oke, jadi gue potong dulu. Oke, jadi udah gue potong PE mode-nya, PE foam-nya kalian bisa lihat ya seukuran dengan si PCB-nya aja. Habis itu kayak biasa ya kita tinggal
taruh lagi si ininya, platformnya di atas. Nah kalau PE foamnya udah ya kalian tinggal disusun aja, kalian pasang lagi bautnya ke top case nya dulu guys. Nah bautnya udah gue pasang ya guys. Nextnya selanjutnya kita bisa loop stabilizer. Loopnya seperti biasa gue pakai Krytox 205 Gen 0 ya guys. Buat stabilizer udah cukup banget. Oke guys, jadi udah gue pasang, udah gue loop. Nanti kita bakal cek aja apakah di loop doang udah bisa ngilangin rattling dan pingnya ya guys. Coba bisa kita pasang lagi buat stabilizernya. Nah kalau udah, gue mau pasang switchnya dulu ya guys. Sebelum gue tape mode, gue mau pasang switchnya dulu. Jadi gue pakai WS Pom Plus ya. Ini switch baru dari UC Studio. Yang pasti udah enak banget dipakai langsung stok, yang nggak perlu di loop, nggak perlu di film. Kita cobain aja ya. Sebenarnya sih switch ini termasuk lumayan mid budget ya, ada di 6 ribuan. Tapi kita coba aja ya pasangin ke keyboard budget. Gue pengen tahu suaranya bakal jadi gimana. Oh iya, sebelumnya juga ada yang nanya apakah kalau pakai PE foam itu perlu dibolongin dulu seperti ini, ditusuk. Ya menurut gue ditusuk ini bakal memudahkan kalian memasang switch ya, jadi pinnya juga nggak gampang bengkok, tinggal ditusuk-tusuk aja di bagian tengahnya itu guys. Kalau nggak ditusuk juga nggak apa-apa ya, mungkin masukinnya jadi butuh lebih effort sedikit gitu ya. Oke, gue skip aja pemasangan switchnya ya guys. Nah udah dipasang semua, warnanya cakep ya WS Pom Plus ini guys. Ya kita langsung aja tape mode ya guys. Nah tape mode seperti biasa ya, pakai masking tape yang paling aman supaya nggak short PCB. Cuman memang yang namanya mode itu, tape mode terutama tape mode, pasti ada resiko buat short PCB. Artinya itu short PCB itu ya, sirkuit PCB-nya itu bisa jadi putus gitu ya guys. Cuman memang ya resiko ditanggung sendiri lah ya kalau soal mode. Kalau PE foam itu aman total, kalau tape mode seperti ini ya ada resikonya gitu. Seperti biasa kalau keyboard budget seperti ini gue pakainya 2 lapis ya biar lebih mantep suaranya. Nah sekalian juga gue jelasin PE foam itu tujuannya bikin suara lebih loud, lebih berkarakter, lebih berisik, dan cenderung suaranya menjadi talky ya. Buat PE foam yang tadi, Magic Foam bisa dibilang guys, itu menurut gue itu adalah mod paling penting ya di semua mod keyboard. Nah kalau tape mode ini juga penting ya, dia membuat suara lebih talky, lebih deep, suaranya lebih berkarakter, lebih membal gitu guys. Jadi kayak intinya ya bisa membuat suara lebih bagus dan bikin lebih talky pastinya. Nah kalau udah di tape mode ya terakhir tinggal kita pasang lagi guys semuanya. Nah terakhir guys, gua mau pakein keycaps upgrade ya. Ini sebenarnya keycapsnya masih termasuk budget di 300-an. Namanya Strawberry Cake ya, Strawberry Cake keycaps PBT Dicep, tapi sekarang lagi diskon jadi 299 dari 349.000. Ya jelas keycaps ini lebih upgrade dikarenakan dia PBT-nya lebih tebal dan ya udah high quality ya guys. Jadi suaranya pasti cenderung lebih talky, lebih deep lagi, lebih talky lah, lebih talky. Kita langsung tes aja. Oke guys, sudah jadi nih. Gimana menurut kalian? Tampilannya cakep banget ya keycapsnya. Dia memang pakai font-font yang tulisannya itu tipis dan kecil. Jadi terlihat clean dan minimalis gitu. Mantep deh. Oke langsung aja ya kita sound test nih. Gimana sih sesudah di mod. Nah gimana guys, kalian udah dengerin before afternya jauh banget ya, jauh banget bedanya. Ya karena ini bisa gua bilang hampir 90% gua mod. Yang nggak gua mod itu apa ya, case foamnya nggak gua ganti dan stabilizernya nggak gua ganti. Seperti yang gua kasih tahu ya, stabilizer bawaan itu pasti biasanya jelek banget. Apalagi keyboard budget ya seperti ini, udah gua loop pun masih rattling banget dan feelnya nggak enak sebenarnya guys. Ya cuman mungkin buat kalian yang baru newbie atau orang awam sih nggak akan ngerasa beda banget ya untuk stabilizer. Jadi nggak masalah. Cuman kalau mau ngilangin suara besi-besi ini ya gue saranin sih ganti ya ke Durock Piano atau yang TX AP, itu lebih mahal lagi tapi kualitasnya lebih bagus lagi. Oke, cuman yang perlu kalian lihat perbedaan mod itu ya pasti dari segi suara ya. Segi suaranya jauh banget meningkat ya karena gue udah mod total. Switchnya pun gue ganti, keycapsnya pun gue ganti ya. Jadi ya udah mantep banget lah. Cuman memang masih kerasa nggak begitu solid suaranya, nggak begitu full ya dikarenakan si keyboardnya sendiri itu
plastik dengan plate-nya juga plastik yang murah gitu ya. Jadi ya ada, kalau kalian udah lama main di keyboard tetap ada kerasa feel yang kurang lah. Maksudnya kalau dibandingin sama keyboard yang 900.000 1 juta itu udah jelas banget bedanya, kelihatan banget gitu guys. Cuma buat di keyboard 400.000 kalau suaranya bisa begini sih ya ini ya udah mantep banget ya guys, udah enak banget, ini udah enak banget lah, apa kalian bisa dengerin sendiri, ini udah mantep banget suaranya guys. Cuman sekali lagi ya ini modnya cukup mahal dikarenakan switch-nya gue ganti, keycaps gue ganti. Nah jadi kita coba hitung aja modnya ya guys. PE Foam gratis, tape mod ya kalian beli sendiri aja murah kok. Kita nggak hitung tape modnya lah ya karena itu murah. Krytox ya kalian pakai 2 gram bisa sekitar 40.000 ya, 30.000 lah, 30.000 untuk 2 gram buat loop stabilizer. Tapi menurut gue tetap kurang sih di loop. Jadi menurut gue ya sekalian ganti kalau mau gitu ya guys, daripada ngeloop stoknya ya nggak gitu ngefek juga. Oke jadi Krytox 30.000 switch. Jadi switchnya sendiri ada di 426.300 total ya, kondisi stok ada di 87 switch dengan harga per switchnya 4.900 harga diskon. Lalu keycapsnya sendiri satu set di harga diskon di 299.000, kalau harga normal 349. Kita pakai harga diskon aja guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri total modnya, total tambahan biaya tambahan buat modnya berapa. Nah cuman di sini yang perlu gua kasih tahu guys, kalau kalian ganti keycaps dan ganti switch itu kalian nggak akan rugi guys, apalagi kalau keycaps dan switchnya itu mahal ataupun bagus ya, jadi nggak akan rugi. Kenapa ya? Karena switch dan keycaps itu bisa dipakai selamanya guys. Jadi kalau kalian mau ganti keyboard pun kalian bisa lepasin keycapsnya, kalian bisa lepasin switchnya dan pasang ke keyboard kalian yang baru. Jadi ya nggak rugi menurut gue ya kalau kalian langsung beli keycaps atau switch yang bagus yang mahal. Oke, so kesimpulan akhir guys, keyboard ini memang budget. Buat di harga 400.000 itu ya udah mantep banget, apalagi TKL layout ini jarang ya ada ya budget ya, yang lumayan juga kualitasnya. RGB juga udah lengkap. Buat typing feel suara, kondisi stok out of the box sih so-so ya, biasa aja, worth it di harganya. Tapi kalau kalian mau sedikit mod aja seperti PE Foam dan tape mod aja, itu udah cukup banget dan itu udah ngebantu banget ya buat naikin upgrade suaranya jadi lebih maksimal. So itu aja guys buat video kali ini, Z Friends ZA87. See you next video guys, thank you and bye bye.